Kalau gitu aku share contoh report leadership deh. Jadi nanti buat Bro Hendy bisa coba lihat dan kaitin ya. Ini report yang memang akan melihat point of view leadership seseorang. Memang angle-nya yang akan dilihat adalah tentang nature leadership-nya orang ini gimana, terus perilakunya gimana, sikapnya gimana, dan potensi kepemimpinannya bagaimana. Dan yang terakhir kita lihat tentang gayanya. Nah, di reportnya memang yang pertama akan dilihat secara nature of leadership. Ya. Nah, kalau dari case-nya Bro Hendy, aku akan suggest ngelihatnya dari pola perilaku yang muncul dari orang ini gimana, kemudian lihat sikapnya. Ya, contoh. Ini kebetulan orangnya independen, mediatif, kreatif, rasional, gigih gitu ya. Yang lain-lainnya kan ini biru, tapi objektifnya merah. Nah, kita berharap dia untuk menilai sesuatu secara objektif. Ya, itu sudah pada saya kita agak keliru melakukan pendekatan, Hen. Terus, ada yang misalnya detailnya warnanya merah. Sedangkan kita mungkin orang yang detail. Beda perilaku ini aja cara pendekatannya udah bikin masalah. Misalnya kita orang detail, terbiasa kalau menjabarkan sesuatu tuh akan go deep and go broad. Tapi kalau lawan bicara kita bukan orang yang detail, baru ngomong surface aja dia udah lost. Begitu mau masuk lebih detail dia udah nggak nangkep. Tapi kalau kita nggak paham ini dan kita pakai cara kita terus, ya jadinya nggak tepat juga gitu. Nah, terus ada juga misalnya kayak tadi ada yang hasilnya kurang rasional misalnya. Ini kebetulan rasional tinggi ya, Bro Hendy. Dan buat teman-teman juga ini sambil kita analisa. Tapi ada yang rasionalnya kurang. Kayak tadi timnya Pak Raka kan ada yang Pak Hendra ya, logis membuat keputusannya kurang. Kalau kita nggak ngerti, kita akan push dia, gimana sih, jelasin dong, jelasin kok nggak terstruktur sih, gimana sih, blablabla. Ya itu kita sudah secara nggak sadar kita sedang nge-push dengan cara yang nggak tepat gitu loh. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk minimize konflik atau kita bisa lebih paham cara nge-pushnya bener, kita tahu dulu nggak nih orangnya gimana, nature-nya. Baru dari situ kita bisa lakukan pendekatan yang lebih sesuai. Kalau dasarnya orang nggak terlalu detail ya kita jangan cerita terlalu detail. As simple as that. Nah, tapi kalau nggak detail kan jadinya nggak bisa ini. Ya artinya kalau memang kita butuh ada orang yang detail bisa mengcapture apa yang kita mau, ya satu carilah orang yang detail untuk di posisi itu. Ya ini mungkin kalau di case-nya Bro Jeffy akan lebih bisa tahu ya kan, ini orang ini gimana nih, direct user-nya orang seperti apa. Nah sebenarnya kan harus dicocokin juga gitu ke timnya. Nah hal seperti itu sih Bro Hendy. Jadi kan dari report kita bisa ngelihat beberapa hal. Cuman kalau dari report leadership memang yang dilihat hanya aspek-aspek seputar leadership aja. Karena memang kita pernah, ya aku nggak tahu pernah cerita berapa kali ke teman-teman juga, karena memang ini satu case yang buat aku cukup catchy sih. Jadi ada, kalau ini antara owner dengan key person, ini sering konflik. Ownernya tuh pengen banget, aduh ini kok kayaknya kalau setiap kali mau ngobrol sama dia tuh harus drama dulu. Ya, nggak tahu ini siapa aja yang pernah ngalamin. Yang pernah ngalamin gak usah raise hand. Ya berarti ini banyak yang ngalamin. Ya. Nah setelah dites, karakternya agak bertolak belakang. Ownernya super detail, biru tua, ya, sangat tidak terencana. Oke. Terus apa ya, saya lupa satunya lagi. Ownernya ini kurang objektif. Ya, masih ada hal yang lain lagi deh, tapi kita coba ngomong dari 3 hal ini.
ya, key personnya sangat tinggi di objektif, sangat tidak detail, sangat terencana. Si owner kalau lagi mau ngajak diskusi sesuatu itu selalu dadakan. Gue lagi ada ide gini, gimana kalau blablabla. Orangnya kalau owner kurang terencana. Key personnya sangat terencana, nggak suka yang dadakan. Akhirnya ownernya tiap kali ngomong ide gini, apa sih Bu, kok ide baru lagi? Saya lagi ngerjain yang lain. Nanti deh. Owner tersinggung. Kalau pas lagi bisa bicara, owner kalau cerita tuh detail banget, sedangkan dia cuma nangkapnya sekilas. Paham nggak? Udah kamu catat belum? Enggak, tadi sampai mana sih Bu? Saya cuma nangkapnya bagian ini aja. Jadi udah, cara pendekatannya udah sangat keliru. Nah, kita kasih tahu cara-caranya. Sebenarnya kalau orang lawannya terlalu terencana, ya kita jangan sedikit-sedikit intervensi. Orangnya nggak akan suka dengan intervensi dadakan. Kalau mau bicara dengan dia, mau ngajak diskusi, plotkan waktu. Kamu jam berapa kosong? Bisa nggak diskusi? Aku perlu diskusi ini nih. Biar dia yang set waktu. Paling nggak dia lebih bisa terima. Terus ngasih informasinya, jangan terlalu detail, karena dia akan lost. Kasih aja kayak poin-poin infografik atau bullet point. Jadi, kita yang sesuaikan cara pendekatan gitu loh. Nah, hal kayak gitu tuh yang sebenarnya akhirnya kalau kita nggak tahu ya jadinya jadi masalah, tapi kalau kita sudah tahu sebenarnya itu simple untuk diatasin. Itu sih, teman-teman, tambahan infonya aja. Menjawab, Randy? Sip, mantap. Thank you, Jay. Siap. Oke, sebelum kemalaman mungkin ada yang mau komen atau any feedback, any suggestion whatsoever. Ini mungkin sedikit melenceng nih, Jay ya. Yes. Soal komunikasi gitu. Menurut lu apa sih stigma gaya komunikasi lintas generasi itu kan sering terjadi komunikasi tuh seperti itu gitu. Apalagi Gen Z gitu sama yang kayak Gen X gitu, apalagi sekarang Gen Alpha gitu sama Gen X kayak gue nih gitu. Itu stigma seperti itu cukup akurat atau gimana gitu? Karena kan kita mengeneralisasinya kan seperti itu. Wah susah nih, nggak bisa nih ngomong sama anak-anak sekarang, pada nggak ngerti atau gayanya ini kayak begini, beda nih sama kita gitu. Ya, itu nggak ada satupun yang valid. Tetap mau beda. Profil orang-orang yang seperti itu tuh tersebar di semua usia. Cuman memang lebih mudah kita generalisir. Paling banyak memang yang seperti itu. Tapi in reality, enggak. Komunikasi sebenarnya prinsipnya di accepting gitu loh. Masalahnya memang nggak mudah untuk menerima, ini orang kok gue dulu begitu, gue dulu bisa begini, masa ini kayak kalian sekarang nggak mau nih. Nah, jadi sebenarnya udah ada, bukan masalah di komunikasi, tapi masalah di mindset yang udah kebentuk duluan. Di zaman kita dulu yang masih nggak ada Google, nggak ada gini misalnya, kita nih gini-gini, ya udah akhirnya membanding-bandingin terus kan. Nah, itu yang akhirnya jadi, ya mau dikasih tahu, tapi ini kan anaknya begini, sama aja lah. Ya udah langsung diblok. Coba kalau dia berusaha mau ngerti, ya ada orang yang memang berbeda. Kayak tadi aja misalnya kayak case-nya Pak Raka. Ini ada yang orang panikan. Tapi tadi waktu dijabarin ada orang panikannya, ya tadi kan kayak dari Diana, dari Mbak Wirda, ada Bu Tia. Preferensinya masing-masing beda. The thing is, kita berusaha untuk ngerti nggak perbedaan itu. Nah, yang sering jadi konflik adalah di perusahaan. Kita nggak berusaha untuk ngerti, dan kita mengeneralisir harusnya begini.
ya itu yang sebenarnya udah jadi, in my opinion itu yang jadi misleading ya. Itu sih. Ada yang menarik sih, klien gue pernah bilang itu apa ya dia sama lah seumuran gue, kayak Gen X gitu, dimana tim itu di bawah semua ya, kalau nggak millennials lah ya kita bilang, atau generasi alpha. Setiap kali dia ngomong itu apa, kalau dia addressing timnya apa gitu, mereka kayak apa ya, udah kayak nervous gitu, udah ada yang, kalau ada yang space out atau ada yang apa kayak gitu. Dia bilang padahal dulu bos gue yang lebih killer, yang gue rasa lebih killer dari gue aja tuh, kita mah biasa aja lah gitu. Nah ya dengan adanya report seperti ini ya, kalau timnya 20 orang kan repot gitu satu-satu kan. Apa dibalik ya, assess gua terus kasih reportnya ke mereka nih atau ke tim leadernya, suruh baca dan kasih tahu nih semua orang kayak gue ini kayak begini loh, biar mereka yang nyesuaiin ke gue, jangan gua satu orang nyesuaiin ke 10 orang 20 orang begitu. Gimana tuh Jay? Baik lagi ya, kita ngomong kepentingan ya. Dan sekarang lu di company apa gitu kan? Nah, rules-nya apa nih? Terus kedua, bosnya ngerasa perlu berubah nggak? Mau terima nggak? Kalau misalnya dia nggak, stylenya kita begini, ya dia harusnya mencari orang yang memang bisa fit dengan culture itu. Bukan sembarang diterima, tapi dipaksakan untuk masuk dengan culture itu. Ya akhirnya banyak stretch out lah, banyak yang bersinggungan tarik-tarikan lah. Kalau memang dasarnya cari yang memang benar-benar nurut, terus nggak gampang baper atau apa gitu ya, misalnya butuh yang memang kayak gitu, ya dari awal itu harus jadi kriteria. Justru yang paling sering itu kan kayak padahal dulu begini, padahal dulu itu loh, kata-kata itu yang the thing ya, akhirnya kita expect something yang sebenarnya harusnya nggak perlu di-expect. Salah dalam melakukan setting ekspektasi dan realitanya berbeda, akhirnya kita kaget. Ekspektasinya di sini nih, realitanya di sini, nggak ketemu. Kalau ini case-nya kan timnya udah terbentuk gitu, bukan untuk new recruitment gitu ya. Timnya udah terbentuk gitu, memang udah cukup lama lah jalan bareng gitu. Ya maksudnya ya sekarang kan baru realize nih kayak gini-ginian, baru realize gitu. Sekarang sekarang kita bukan ngomongin yang ke depan deh, yang sekarang yang di depan mata nih, gimana solving. Setiap kali ada miskom, tiap kali apa gitu, and so on gitu, apa ini ya, maksudnya dia bilang gimana assess gue aja nih, udah jadi mereka tahu nih gue nih kalau ngomong maksud gue begini gitu. Itu oke, tadi ya dulu ada tanya gitu ya, kalau gue bilang kalau memang sampai sudah seperti itu problemnya, at the end being vulnerable and being open itu akan sangat membantu. Dan setidaknya kalau memang dia ngerasa itu problem, ya dia perlu being honest juga dan perlu saling paham dulu ya. Tapi start dari tier 1. Nggak perlu semuanya. Karena kan dia juga nggak perlu dapat direct report ke yang lain-lain juga kan. Kalau dia dan tim-tim lain yang ada di posisi tinggi nggak sinkron, itu kan juga udah masalah. Ke bawah-bawahnya udah tinggal masalah waktu aja, udah meleset semua gitulah. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa clarify, dapat clarity, saling paham, ini lo gua begini, lo begini, ya oke, gimana? Nah jadi kayak tadi kalau yang case yang gua bahas, sebenarnya itu salah satu cara mitigate konflik dengan kita saling paham satu sama lain. Tapi nggak cuma berdasarkan kita mengamatin. Dengan ada report, paling nggak tuh bukan gue nggak ngomong nih, bukan gue ngomong, tapi memang ada bukti validnya. Nah, saat ada sesi terbuka kayak gitu, ya sekali lagi, everyone has to listen. Nggak harus setuju, tapi setidaknya dengerin. Karena problemnya itu dari problem di culture kalau dengan case kayak gitu sih, dan different treatment ya, gitu. Ya kalau perlu diteskan, just let us know lah, nanti kita ngobrol. Atau jualan. Siap. Thank you bro.
Tapi case-nya itu sih, itu akan root cause-nya di culture dan saling open nggak dan saling paham nggak dari posisi kepalanya gitu. Oke, semoga nggak kelamaan nih, tapi udah lama. Tapi semoga seru ya, dapat insight teman-teman yang stay Brojet, Diana, terus ada Pak Raka, Bu Jessica, Bu Devi. Hopefully ini insightful.